Ada pasangan suami istri yang mengalami kerasnya kehidupan. Apalagi semua itu makin diperparah ketika sang suami mengalami kelumpuhan pada tubuh bagian bawahnya. Gara-gara itu, sang istri menjadi berjuang sendirian menjalankan bisnis mereka. Hingga suatu hari datanglah seorang pria yang melamar di tempat mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Masalahnya, malah terjadi sesuatu yang membagongkan. Film dengan judul Morning Wife yang dirilis pada tahun 2001 yang lalu akan menceritakan kisah unik mereka. Sebelum lanjut, aku ingatkan sekali lagi kalau film ini tuh adalah film Jepang yang banyak buka-bukaannya. Ya, meski begitu di dalam film ini ada beberapa pesan moral yang tersampaikan pada penontonnya. Jadi kala itu ada seorang wanita bernama Tomiko. Dia berada di sebuah pemakaman ibu mertuanya. Tomiko kembali ke rumah dengan membawa abu dari ibu mertuanya tersebut. Dengan perasaan sedih, Tomiko naik ke lantai 2 di mana suaminya terbaring tak berdaya di kasur kecilnya. Suami Tomiko yang bernama Mamoru mengalami kecelakaan hingga menyebabkan kelumpuhan di bagian bawah tubuhnya. Ketika Tomiko sampai di sana, Mamoru memintanya untuk mengetes rudalnya apakah udah bisa bangkit atau belum. Karena Tomiko ini sebenarnya sangat ingin. Sayangnya hal itu tidak bisa terjadi. Rudal Mamoru masih tidak bisa bangkit. Hal itu membuatnya jadi sangat kesal dan frustasi. Apalagi dia mendapat kabar kalau ibunya telah meninggal dunia. Makin hancur sudah hidupnya. Keadaan itu makin membuat Tomiko sedikit goyah, seolah-olah dia tidak punya lagi semangat untuk melanjutkan hidup. Saking lemesnya, guci tempat menaruh abu ibu mertuanya terjatuh dan pecah. Bukannya dibersihkan dan dikembalikan, Tomiko malah menjadikan abu dan sisa tengkorak ibu mertuanya jadi bahan enak-enak. Mungkin Tomiko udah lama tidak merasakannya, makanya dia tidak punya cara lain. Suatu malam ada seorang pria bernama Ryuzo datang dari Osaka untuk mencari pekerjaan. Kebetulan dia melewati rumah Tomiko dan melihat ada lowongan pekerjaan yang dibutuhkan di bisnisnya Tomiko. Tomiko dan Mamoru memiliki bisnis percetakan, jadi dia membutuhkan operator untuk mengurusi dan membantu Tomiko dalam bekerja. Ide untuk menambah pekerja itu sebenarnya dari Mamoru, namun dia malah meminta Tomiko untuk membatalkannya. Masalahnya, Tomiko udah menerima Ryuzo bekerja di sana. Mamoru itu sebenarnya takut kalau Tomiko akan berpaling darinya, apalagi pekerjanya adalah seorang pria. Selain bisa menjadi operator, ternyata Ryuzo juga bisa memperbaiki salah satu mesin yang rusak. Malam itu, Ryuzo belum bisa bekerja dan diminta untuk besok aja mulai bekerjanya. Ryuzo mulai bekerja dengan sangat giat dan baik. Ditemani Tomiko, mereka sampai berkeringat. Terkadang pandangan Ryuzo pada Tomiko tidak bisa teralihkan. Ya, mungkin gara-gara itu. Meski begitu, dia harus tetap bekerja secara profesional. Kala itu Ryuzo sedang beristirahat dan mendengar suara lagu dari lantai 2. Dia melihat ada Mamoru terbaring lemah di sana. Mamoru lantas memanggilnya seraya ingin berkenalan. Lalu dia juga menceritakan dan mengeluh kalau menjadi tak berdaya itu memang tidak enak. Sakit ini membuat dirinya jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk menyenangkan Tomiko aja dia tidak bisa. Ini sungguh memalukan. Makin hari Tomiko dan Ryuzo makin akrab. Mereka makan siang bersama di sebuah ruangan kecil. Sesekali Ryuzo bertanya pada Tomiko kenapa Mamoru tidak diambilkan makanan. Tomiko mengatakan kalau Mamoru hanya makan 2 kali dalam sehari, pagi dan malam. Setelah itu mereka mulai bekerja kembali dan berkeringat lagi. Mungkin tidak ada pendingin udara di sana. Kala itu Ryuzo melihat Tomiko dengan penuh keseriusan. Awalnya dia hanya ingin meminta bantuan, tapi ternyata dia malah menganu Tomiko di sana. Awalnya Tomiko marah dan kesal, tapi ujung-ujungnya malah keterusan. Sementara Mamoru sibuk mendengarkan lagu-lagu kesukaannya dan tidak mendengar kegaduhan di bawah. Lalu setelah itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Keesokan harinya Tomiko membawa Mamoru untuk kontrol ke dokter. Dokter yang bernama Kyoko itu mengatakan kalau Mamoru kemungkinan bisa sembuh kembali, namun dengan beberapa terapi yang benar. Dan hari itu Mamoru akan menginap semalam di rumah sakit. Tapi entah kenapa Tomiko seolah-olah tidak peduli dan terdiam. Pikirannya masih kemana-mana.
Lalu tiba-tiba Kyoko memberikan kecupan padanya. Ini membagongkan sih. Katanya malam ini dia akan datang ke rumah. Ketika berada di rumah, Tomiko tidak menemukan Ryuzo. Dipanggil-panggil juga tidak ada yang menyahut. Lalu tak lama, Kyoko beneran datang dan mereka malah adu mekanik. Ingat ya, tonton film fullnya sendirian aja. Apesnya, ternyata Ryuzo masih ada di rumah Tomiko dan melihat mereka. Pada akhirnya, Ryuzo mengusir Kyoko dan menggantikan perannya. Parah sih ini, menang banyak. Sejak malam itu Ryuzo ingin mengajak Tomiko kabur bersama-sama. Awalnya sepertinya Tomiko serius ingin meninggalkan Mamoru. Dia udah membawa tas dan koper. Sementara Ryuzo masih asik nonton pertandingan balap kuda. Namun, ketika kembali, Tomiko udah nggak ada di sana. Tomiko kembali ke rumah lalu dia mendapatkan kekerasan dari Mamoru. Ryuzo yang udah kepincut sama Tomiko lantas kembali ke sana dan begituan lagi. Bahkan lebih intens dari biasanya. Ryuzo tahu kalau Mamoru tidak akan bisa berbuat apa-apa, makanya dia memanfaatkan kesempatan ini. Suatu hari, Tomiko mengantarkan kembali Mamoru ke rumah sakit. Kali ini, Mamoru yang berbicara berdua dengan Kyoko, sementara Tomiko berada di luar. Kyoko mengatakan sekali lagi kalau Mamoru bisa sembuh dari cacatnya, namun tentunya harus dengan terapi yang benar dan tepat. Tapi seolah-olah Mamoru tidak ingin hal itu terjadi. Dia pasrah akan keadaannya dan malah meminta Kyoko untuk mengetes rudalnya. Sayangnya, memang belum bisa aktif. Malam harinya mereka pulang dan disambut oleh Ryuzo. Tomiko meminta Ryuzo untuk membantu mengangkat Mamoru naik ke lantai 2. Tapi Mamoru memang iseng dan sengaja membuat Ryuzo kesal. Ketika digendong, Mamoru sengaja kencing hingga membasahi punggung Ryuzo. Lalu Mamoru juga mencekik Ryuzo hingga pada akhirnya mereka jatuh berdua dari tangga. Ryuzo terluka di bagian kepalanya sementara Mamoru tidak kenapa-napa. Tomiko bukannya membantu Mamoru, malah membantu Ryuzo. Alhasil, Mamoru kesal dan mencoba menyakitinya. Ryuzo yang tidak terima lantas memukul Mamoru menggunakan kaleng hingga pada akhirnya dia meninggoy. Pihak keluarga Mamoru yakin kalau Tomiko lah yang membunuh Mamoru. Ini bukan sekedar kecelakaan kecil. Tomiko hanya diam dan tutup mulut. Tomiko kini tinggal bersama dengan Ryuzo. Meski Ryuzo masih dalam tahap pemulihan dari kejadian itu, namun mereka masih sempat-sempatnya bermain. Setelah itu, Ryuzo turun ke bawah untuk mengambil minuman, namun sayangnya dia terjatuh dari tangga dan pada akhirnya meninggoy. Ya, pada akhirnya Tomiko memang tidak mendapatkan siapa-siapa. Niat buruk meninggalkan Mamoru ternyata berbalik padanya. Itulah tadi alur cerita film Morning Wife. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.